selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Iya, program ini bertujuan untuk menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, dan juga laporan serta apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Dan hari ini bersama saya Anita Mai dan rekan saya. Tentunya saya Aldi Hawari. Selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan juga kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita. Ya. Dan juga tentunya di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa Anda akses kapanpun untuk kami melalui sejumlah channel, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa juga sertakan hashtag #laporpolisi. Baik, kita akan masuk ke informasi pertama pemirsa. 11 orang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan truk tangki Pertamina di Jalan Transyogi, Bekasi, Jawa Barat. Ya, dan 2 diantaranya ini adalah prajurit TNI AL bernama Velda Suparno dan istrinya Priastini. Setelah selesai dilakukan identifikasi oleh tim forensik Rumah Sakit Bayangkara, 2 jenazah pasangan suami istri Suparno 51 tahun dan Priastini 50 tahun dibawa ke rumah duka di Komplek TNI AL Jonggol. Tim forensik masih melakukan identifikasi kepada 7 jenazah lainnya, yakni 2 perempuan dan 5 jenazah laki-laki. Ya, dan pihak kepolisian mengimbau keluarga korban kecelakaan untuk membawa identitas untuk memudahkan proses identifikasi korban seperti sidik jari dari kartu ijazah, kemudian kartu keluarga atau kartu identitas lainnya. Dalam itu ada 9 jenazah, 3 perempuan dan 6 laki-laki. Dan dalam kesempatan ini kami meminta kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan bisa melapor ke Rumah Sakit Polri, khususnya di ruang instalasi forensik, ada pos AM, nanti langsung ke pos AM. Dan kami di dalam masih dalam proses pemeriksaan yang lainnya, sambil menunggu data dari keluarga korban. Itu tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali memulangkan 1 jenazah korban kecelakaan Cibubur pada hari Selasa dini hari. Sejumlah anggota keluarga korban kecelakaan alternatif Cibubur hingga dini hari tadi masih berkumpul di ruang jenazah RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Iya, mereka masih menunggu hasil identifikasi sebelum jenazah dibawa pulang. Dan salah satu keluarga korban bernama Haswan mengaku baru mengetahui kabar anaknya menjadi korban dari media. Dan hal tersebut diketahui dari ciri-cirinya, yaitu sepeda motor yang biasa dibawa anaknya untuk berangkat kerja. Aswan akan membawa anaknya Ardi Nur Cahyanto yang sudah selesai diidentifikasi. Dan rencananya korban akan dimakamkan tidak jauh dari kediaman di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat pada siang nanti. Dari berita saya ngeliat kaget ada berita bahwa anaknya kan lagi ngantar barkas itu katanya. Tapi kenapa bisa tahu bahwa ada anak bapak yang angkat kecelakaan itu? Karena posisi dari motor itu ketahuan fotonya. Jadi tahu Dari nomor seri motor. Oh, plat. Ya plat di situ ada. Langsung saya kemari ke spot. Sebelumnya pemirsa, pengemudi dan kernet truk tangki Pertamina yang menabrak sejumlah motor dan mobil di ruas Jalan Transyogi Cibubur, Jawa Barat ini telah diamankan di Polsek Jati Sampurna, Bekasi. Dan sementara itu polisi masih mencari penyebab pasti dari kecelakaan dengan pengumpulan data hasil olah TKP dan keterangan para saksi. Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri masih menyelidiki penyebab kecelakaan truk tangki di Cibubur, Bekasi pada Senin sore. Dari hasil olah TKP tidak ditemukan adanya bekas rem di sekitar lokasi kejadian. Namun penyebab pasti kecelakaan masih didalami kepolisian dengan mengumpulkan data dari olah TKP serta keterangan saksi-saksi di tempat kejadian. Ditemui saat di RS Polri Kramat Jati, Dirgakum Korlantas Mabes Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan dari data sementara terdapat 11 korban meninggal dunia dan 5 orang korban luka-luka. Korban meninggal dibawa ke RS Polri Kramat Jati dan Rumah Sakit Permata Cibubur. Sementara untuk pengemudi sekarang diamankan di Polsek Jati Sampurna.
dengan internetnya. Petugas kita sekarang sedang mengolah TKP, ya. Nanti akan kelihatan dari bekas-bekas yang ada di TKP, diolah sebelum kejadian, pada saat kejadian dan setelah kejadian. Itu nanti akan kita rekonstruksi, ya, dengan menggunakan alat yang cukup canggih, ya kita. Kemudian ini bisa lebih objektif lagi. Sedangkan Dirut Jasara Harja memastikan korban meninggal dunia dan luka-luka akibat kecelakaan truk Pertamina di ruas Transyogi Cibubur akan mendapatkan santunan. Saya memastikan dari seluruh korban, yaitu 10 yang meninggal dunia dan 5 yang dalam perawatan. Perawatan sudah pasti ya, semua akan mendapatkan santunan tanggung jawab berat. Dan yang meninggal dunia 10 ini kami harapkan setelah identifikasi di bawah 24 jam kita akan serahkan santunan kepada seluruh korban atau keluarga korban berani. Sementara itu polisi juga akan memeriksa pihak pengelola jalan berdasarkan keterangan saksi yang mengatakan lampu traffic light kerap mengalami gangguan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui update terkini terkait peristiwa kecelakaan truk Pertamina ini telah bergabung bersama kami reporter Calvin Tonggi di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Baik, selamat pagi Calvin. Ya, Calvin, terkait dengan peristiwa kecelakaan truk tangki Pertamina kemarin, saat ini apa saja akan dilakukan oleh tim kepolisian untuk mengidentifikasi penyebab dan hal lain-lainnya, dan apakah sudah diketahui juga dari laporan polisi mungkin yang Anda temui di sana siapa-siapa saja korban yang berhasil diidentifikasi? Ya, selamat pagi Mai, Aldi dan juga pemirsa. Insiden kecelakaan maut yang melibatkan truk tangki Pertamina menabrak kendaraan mobil dan juga sejumlah pengendara motor yang terjadi pada Senin kemarin pertanggal 18 Juli 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat yang terjadi di jalur alternatif Cibubur menuju ke Cilengsi, Bekasi, Jawa Barat. Pantauan kami di TKP saat ini di Jalan Transyogi, tepatnya di belakang TKP, ini memang masih terdapat serpihan-serpihan kaca maupun bodi dari motor dan juga mobil di sini. Dan juga memang dapat dilihat di layar kaca Anda ini masih terdapat jalur pita kuning begitu dari pihak kepolisian dan juga sejumlah aparat yang masih meninjau di lokasi TKP. Dan berdasarkan penuturan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan sebanyak 11 orang dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Dan kemarin memang polisi telah mendatangi lokasi kejadian untuk mengolah TKP dan juga polisi sekaligus mengevakuasi korban-korban di lokasi kecelakaan. Dan adapun kronologis ini memang dari truk tangki Pertamina sendiri ini melaju dan mengalami diduga remblong begitu di turunan Jalan Transyogi lampu merah Cibubur ini. Dan supir truk Pertamina berinisial S dan juga kernetnya berinisial K ini saat ini masih dimintai keterangannya dan masih berstatus menjadi saksi di Mapolsek Jatisampurna, Bekasi. Kembali ke Anda, Mai dan Aldi. Baik, Calvin, tadi Anda sampaikan memang ini kecelakaan terjadi di jalan turunan begitu ya, dan memang katanya di bawah jalan turunan itu ada jalan yang ditutup untuk keluar masuk kendaraan proyek. Dari pantauan Anda, apakah memang betul jalan tersebut itu tidak memungkinkan untuk adanya lampu merah, Calvin? Iya, Mai dan juga Aldi, memang di Jalan Transyogi ini memang sejumlah proyek masih dikerjakan di sini. Namun memang posisi dari jalanan ini memang menuju ke arah Cilengsi begitu, dan memang masih terdapat lampu merah pantauan kami di sini, namun belum terlalu aktif begitu, masih ada tanda untuk berhati-hati atau lampu kuning saja yang aktif. Dan di sini memang dari kejadian ini sekitar pukul 16.00 di mana banyaknya kendaraan dari khususnya sepeda motor ini sempat meminggir di sebelah sini, dan ada truk dari belakang yaitu truk Pertamina melaju yang memang diduga untuk remblong saat ini. Kembali ke Anda, Mai. Oke, Calvin, mungkin satu pertanyaan terakhir. Saat ini masih dilakukan penyelidikan ya di TKP tempat kejadian perkara di sana. Untuk Anda pantau selama jam-jam sibuk tadi pagi sampai sekarang, bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Baik, Alden, memang kondisi arus lalu lintas sendiri di sini memang terpantau macet karena memang menjelang pagi khususnya di hari Selasa ini. Dan memang dari sini memang pantauan kami pihak kepolisian maupun dari Dishub
dan juga Satpol PP masih berjaga untuk di sekitaran TKP sini, khususnya di lampu merah Transyogi, Bekasi, Jawa Barat ini. Aldi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Calvin. Selamat bertugas kembali. Baik, itu dia tadi ya terkait kecelakaan truk tangki Pertamina yang terjadi kemarin. Semoga cepat diketahui ya apa penyebabnya, jadi bisa jadi pelajaran juga nanti agar tidak terulang kembali. Dan semoga ini ada pengawasan juga saat ini karena memang masih ada proyek yang berlangsung seperti yang dikatakan tadi, pengawasan dari pihak kepolisian agar lalu lintas itu semakin lancar, mengingat jalur ini tuh jalur yang padat banget ya. Iya, jalur Transyogi Bekasi ini. Mengucapkan belasungkawa ya kepada para keluarga korban ditinggalkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sebuah pesawat latih T-50I Golden Eagle Lanut Iswahyudi dilaporkan jatuh di daerah Nginggil, Kecamatan Keradenan, Blora, Jawa Tengah. Ya. Sebelumnya pesawat latih tersebut dinyatakan hilang kontak pada Senin malam pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Kepala Penerbangan Lanut Iswahyudi Mayor Susyuda Pramono dalam keterangan tertulis menyatakan pesawat diterbangkan oleh Letu Penerbang Alan Safitra dan penyebab jatuhnya pesawat hingga kini belum diketahui. Dan informasi sementara ada korban tewas dalam kecelakaan pesawat latih ini. Ya, kita ke informasi lainnya, ini masih terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Pemirsa, truk bermuatan brondolan sawit terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini, sopir dan kernet truk mengalami luka. Kecelakaan tunggal ini terjadi di ruas Jalan Jamin Ginting, kilometer 34, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat truk melintas jalan yang berkelok dan menurun, truk mengalami remblong. Sopir yang tidak dapat mengendalikan laju truk kemudian banting setir menabrak pembatas jalan lalu terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter. Petugas kepolisian unit laka lantas Polsek Pancur Batu dibantu warga kemudian mengevakuasi truk tersebut. Seorang istri anggota TNI di Semarang ditembak orang tak dikenal di depan rumahnya. Informasi yang akan kami sampaikan sesaat lagi usai jeda, tetap di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.